sahabat yang masa hidupnya paling panjang, ya, di mana riwayatkan bahwa beliau hidup setelah hijrah, dari mulai masa hijrah itu sampai dengan kurang lebih tis'ina sanah, sampai dengan 90 tahun. Kalau 90 tahun berarti sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau 80 tahun, karena 10 tahun masa atau periode Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, kemudian 10 tahun, tahun 11 beliau wafat. Nah, Anas ini hidup sampai dengan tahun ke-90 Hijriah. Jadi cukup panjang umurnya. Nah, seorang sahabat yang datang kepada Anas bin Malik. Apa tujuannya? Ternyata fasyakauna, maka kami mengeluhkan. Ngeluh maksudnya lapor, ya, tentang penderitaan yang mereka hadapi, ya, dilaporkan penderitaan yang dihadapi ilaihi kepada Anas. Kenapa? Apa yang menjadikan kaum muslimin pada waktu itu, padahal masih ada sahabat yang masih hidup, mereka mengalami penderitaan, bahkan yang mereka alami itu penindasan. Nah, penindasan yang didapatkan sebagaimana sahabat Zubair ini ceritakan, manalko, sesuatu atau keadaan yang nalko kami dapati, minal hajjaji, dari al-hajjaj. Nah, Hajjaj nama lengkapnya itu adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini salah seorang di antara gubernur dari kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa Abdul Malik bin Marwan. Nah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dia diangkat menjadi gubernur, ya, di Madinah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tetapi dia menerapkan kebijakan sangat keras. Jadi kebijakan Hajjaj ini sangat menindas sekali, sehingga dia tidak segan-segan bahkan untuk membunuh siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau dengan kekhalifahan Bani Umayyah.
Nah, salah satu di antara bentuk kekejaman dia itu adalah dia menyerbu Mekah, di mana di Mekah pada waktu itu ada Zubair ya bin Awam yang menjadi pemimpin yang dianggap kelompok yang menentang, atau Zubair bin Awam ini ya dia dibaiat oleh penduduk Mekah ya untuk menjadi apa? Menjadi pemimpin bagi mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap kekhalifahan Bani Umayyah yang ada di Syam atau Syria. Nah, kemudian untuk menumpas mereka, Hajjaj ini mengerahkan ribuan, puluhan ribu pasukan mengepung kota Mekah. Dan ya, serbuan pasukan Hajjaj ini sampai menghancurkan bangunan Ka'bah. Nah, coba ya, bangunan Ka'bah sing ora salah itu ya. Nah, apa tuh sampai ikut terkena dampaknya. Dan banyak sekali ya para sahabat dan kaum muslimin yang dianggap menentang terhadap kekhalifahan Bani Umayyah itu dibunuh ya, dieksekusi. Nah, begitu pula di Madinah ya, di Madinah juga dia mengepung kota Madinah, konon menurut yang kisah yang atau sejarah yang juga sebagian saya baca itu, bahkan pasukannya itu sampai dibolehkan atau dihalalkan wanita-wanita Madinah untuk mereka apa? Ya, untuk mereka perlakukan seperti apa? Seperti tawanan. Berarti kan dihalalkan itu. Nah, dihalalkan. Nah, jadi itu yang banyak, itu yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Memang ini adalah salah satu di antara dampak dari fitnah yang terjadi sejak masa kepemimpinan Ali, ketika terjadi konflik pertentangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan saat setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kemudian dari Muawiyah inilah mulai berdiri kepemimpinan kaum muslimin. Pada waktu itu dimulai dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah itu berdiri sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini merebut atau kemudian mengambil kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, terus ini berlangsung ya, dalam kurun waktu yang sangat panjang. Mereka yang biasanya karena sifat kesukuan itu masih kuat melekat. Jadi mereka yang bukan dari Bani Umayyah itu tidak akan ditempatkan di dalam apa? Struktur kekuasaan. Jadi mereka yang dijadikan sebagai gubernur, jadikan sebagai pemimpin, jadikan sebagai wali di beberapa tempat itu ya mereka yang dari keturunan Bani Umayyah. Sementara dari keturunan Bani Hashim, dari keturunan kabilah yang lain itu tidak. Nah, ini antara lain. Nah, akhirnya ada seorang yang kemudian datang kepada Anas bin Malik pada waktu itu masih hidup. Apa katanya? Ketika Zubair bin Adi ini
melaporkan tentang perilaku yang terjadi atau yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Apa kata Anas? Isbiru. Faqala isbiru. Nah, bersabarlah. Fa'innahu, karena sesungguhnya layati, tidaklah datang, alaikum, atas kalian, zamanun, suatu zaman, illa, kecuali, walladzi ba'dahu, yang setelahnya, itu syarrun, lebih buruk, minhu, darinya. Hatta talqau rabbakum, hatta talqau, sehingga kalian bertemu, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Sami'tuhu, saya mendengarnya, min nabiyyikum, dari nabi kalian. Nah, Syekh Al-Utsaimin di sini memberikan catatan yang cukup panjang terkait dengan hadis ini, yaitu apa? Terjadinya kepemimpinan kaum muslimin yang sangat zalim. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, itu ya, yang represif. Nah, ini beliau memberikan catatan bahwa yang perlu diingat bahwa tidak ada kepemimpinan atau seseorang itu menjadi pemimpin kecuali karena kehendak Allah. Yang harus diingat. Jadi siapapun menjadi pemimpin, pemimpin itu ya, itu karena kehendak Allah. Tidak mungkin ya Prabowo jadi presiden kalau tidak dikehendaki oleh Allah, gampangnya begitu. Ya. Tidak mungkin Gibran jadi wakil presiden kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi ini keyakinan, ya, ini prinsip yang tidak boleh dihilangkan. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin pada hakikatnya Allah lah yang menghendaki. Meskipun prosesnya, ya kan, prosesnya macam-macam, ya kan, macam-macam lah ya, prosesnya macam-macam, ya. Nah, seperti hanya yang terjadi kalau kita baca dalam sejarah ini, seperti yang terjadi pada Muawiyah bin Abi Sufyan, itu loh. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, apa kurangnya? Beliau itu sahabat, hafidz Quran, penulis, pencatat Al-Quran, orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Tapi terjadi konflik, fitnah dengan sahabat Ali, dan kemudian secara de facto setelah ya, perang Siffin itu, nah Muawiyah lah yang kemudian menjadi pemimpin yang menguasai banyak wilayah kaum muslimin. Nah, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa ya kok Allah menghendaki pemimpin kaum muslimin kok ada yang zalim gitu, pertanyaannya kan? Bukankah itu nanti merugikan bagi umat Islam kan? Sekarang kalau ada pemimpin ya kan represif, ya kan, sewenang-wenang, ya kan, menerapkan aturan ya yang itu mensengsarakan gitu, terhadap rakyatnya.
aturan yang menyengsarakan sekali. Ya, pajak macam ini kemarin ada lagi tuh yang kemarin ada aturan motor mobil yang STNK-nya sudah apa? Sudah mati, ya, bukan mati sebetulnya, sudah apa? Sudah ya. Jadi nunggah ya, sudah lewat itu. Jadi pajaknya tidak dibayar. Itu tidak boleh beli beli minyak. Nah ini kan, masya Allah ya. Akhirnya kemudian muncul gejolak. Padahal banyak mereka yang punya motor tuh bukan karena dia pengen punya motor, bukan karena semata-mata karena dia apa mampu gitu, tapi karena itu kebutuhan. Yang dia beli motor itu ya karena memang hanya untuk menopang, ya kan? Hanya untuk menopang kehidupannya, sehingga boro-boro dia bisa bayar apa? Biar pajak dan lain sebagainya. Itu banyak kasus seperti itu, sehingga ada orang yang kemudian ya daripada ditilang mendingan dibakar sisa, akhirnya dibakar. Saking ini bentuk protes sebetulnya terhadap kebijakan yang dianggap kurang mempertimbangkan kondisi. Nah, keadaan masyarakat di bawah sudah mereka susah, masih dipersusah. Sudah dalam keadaan susah dipersulit. Nah, ini kan akan muncul gejolak. Nah, kalau ini kemudian dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang sewenang-wenang, kenapa kok harus ada pemimpin itu? Padahal yang dipimpin itu umat Islam, kaum muslimin. Bukankah itu menyebabkan umat Islam yang terzalimi? Padahal Allah katakan wa ma'allahu bizallamil lil abid. Allah tidak mungkin akan zalim terhadap hambanya. Kenapa kok menghendaki ada pemimpin yang zalim? Kan seolah-olah berarti Allah apa? Allah menghendaki zalim bagi hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita surat Al-An'am 129. Apa kata beliau? Kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, itu tidak bisa dipisahkan dari umat yang zalim juga gitu loh. jadi kalau ada pemimpin yang tidak baik, itu artinya mencerminkan rakyat yang tidak baik. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan. Begitulah kami akan angkat pemimpin. Sebagian orang-orang yang zalim itu ya disebutkan Allah katakan ba'dadz zalimin, tidak semua rakyat itu apa? Zalim, tapi sebagian mereka apa? Zalim. Kami angkat ba'don, sebagian orang yang zalim itu yang menjadi apa? Pemimpin. Bima kanu yaksibun, ya sebab perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa kepemimpinan itu cermin dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, ya rakyatnya orang-orang yang solih, rakyatnya orang-orang yang taat, rakyatnya orang-orang yang mereka orang-orang yang tunduk kepada Allah, maka insya Allah pemimpin mereka juga pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik. Nah, maka oleh karena itu ya ada sebagian di antara umat yang pada waktu itu gerendengan lah di belakang. Kalau bahasa kita tuh ya kayak kita ini apa namanya? Gundul di belakang. Pada waktu kepemimpinan tadi Abdul Malik bin Marwan tadi. Nah, karena banyak suara-suara yang di belakang itu, pada satu ketika beliau itu mengumpulkan jami' wujaha'in nas, pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat lah gampangnya di sini sekarang begitu ya. Ketika
banyak mereka itu di bawah, di belakang mereka memperbincangkan priwe lah ya. Dening amirnya kok kayak temen ya kan, pemimpinnya kok kayak temen ya gitu kan, keadaannya begini begitu begitu. Nah, mereka kemudian para pemimpin ini, para tokoh-tokoh masyarakat itu dikumpulkan. Kemudian beliau berpidato, ayyuhan nas aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar. Wahai sekalian, saudara-saudara kalian, apa kalian menginginkan kami ini sebagai pemimpin ya, menjadi pemimpin kalian itu seperti Abu Bakar, seperti Umar dulu waktu memimpin apa? Menjadi khalifah? Qalu, maka mereka pasti jawabnya qalu bala nuridu dzalik. Ya, kami ingin Anda itu menjadi pemimpin seperti Umar, ya kan? Seperti Abu Bakar yang bijaksana, gitu kan? Yang adil, ya, yang mengedepankan kebenaran dan lain sebagainya lah. Mungkin dijelaskan beberapa alasan. Harus seperti itu jadi pemimpin. Sudah ada contohnya. Qala. Nah, kemudian apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya, qadu kunu karrijal alladzina tawalla alaihim. Ya, oke kalau begitu. Kalau memang kalian itu menginginkan kami memimpin kalian seperti Abu Bakar, seperti Umar, ya kalian harus menjadi orang-orang seperti yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Gitu. Ya. Ya. Kalau memimpin kalian seperti Abu Bakar dan Umar, maka kalian tentu menjadi rakyat seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, karena kalian itu sudah jauh melenceng, sudah jauh ya menyimpang, jauh dari contoh ketauladanan masyarakat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, ya wajar saja lah pemimpin kalian tidak seperti ini. Nah, gitu. Nah, lo ngalah kok jaluk pemimpinnya sing main itu kepriwe ya. Nah, iya. Hal yang sama itu pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ada seorang dari kelompok Khawarij, ya. Khawarij itu yang menentang kepada Ali dan juga menentang kepada Muawiyah. Itu datang kepada Ali, tanya, ya, apa katanya? Ya, ma balun nas intaqadu alaika wa lam yantaqidu ala Abi Bakr wa Umar. Wahai Khalifah, kalau dia mungkin dia tidak menganggap sebagai khalifah, ya, wahai Ali, kenapa rakyat ini mereka menentang kepada kamu, melawan kepada kamu, padahal hal yang seperti ini tidak pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian apa kata Ali? Li'anna rijala Abi Bakr wa Umar ana wa amsali. Ya, betul. Kenapa kok dulu waktu Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar itu keadaannya apa? Baik-baik saja. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar itu adalah saya dan orang-orang yang seperti saya. Ya. Nah, warijali antawam saluk. Sedangkan orang-orang yang hidup di bawah kepemimpinan saya itu orang yang kayak kamu dan orang-orang yang seperti kamu. Jadi, ya. Nah, maka jangan berharap ya masyarakat, rakyat kita ini mengharapkan pemimpin yang baik kalau masyarakatnya tidak mau berusaha untuk menjadi apa? Baik. Nah, karena ini
adalah satu sunnatullah. Ibaratnya seperti apa ya? Sudah seperti sebab dan akibat, ya kan? Sebab masyarakatnya zalim, maka Allah angkat pemimpin yang zalim. Nah, maka karena ini sudah satu keadaan yang sudah menjadi apa istilahnya itu aksioma ya, keadaan yang memang seperti itu. Kalau begitu ya harus begini itu. Maka kemudian Ali mengingat Anas kemudian hanya mengingatkan, ya sudah, kalian sabar saja, ya, kalian sabar saja, tidak usah tidak usah ya, usah ngeyel, ya kan, ya mau. Nah, tentu saja ini tidak match ya kalau kemudian kita bawa kepada sistem kepemimpinan demokrasi lah ya. Tidak match karena demokrasi itu punya aturannya sendiri gitu, punya aturannya sendiri. Tetapi bagaimanapun ya, mau dengan sistem apapun tetap ya seorang pemimpin itu menjadi pemimpin terjadi tentu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ya umat Islam itu ingin memiliki seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana ya, yang bisa pro lah ya terhadap kepentingan rakyat. Nah, maka umat ini yang harus sama-sama harus berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, maka Allah juga mengingatkan di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200 itu yang terakhir ya. Kenapa? Karena kata Anas, ketika ada suatu masa di mana di situ ya hidup antara pemimpin dengan rakyat dalam satu keadaan, nanti akan datang keadaan yang selanjutnya itu jauh lebih jelek. Layati 'alan nasi zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Kamu jangan anggap bahwa hari ini itu kamu anggap hari yang paling jelek. Nanti akan datang masa di mana ya masyarakat atau keadaan itu jauh lebih jelek. Kan? Jadi kalau sekarang kita itu berada dalam situasi yang mungkin kita merasa susah barangkali ya. Nah, tidak mustahil nanti akan datang lagi. Ada masa di mana orang jauh lebih susah. Nah, kita aja sekarang merasa ada banyak orang yang masih punya keyakinan zaman Orde Baru lebih lebih enak zamanku tahuan gitu kan, sama di mana-mana dia nah di mana-mana ini. Nah, jadi itu kita yang hidup di zaman itu juga merasakan ya, walaupun pada waktu itu juga kita sudah merasa ada ada pemimpin pada waktu itu ya, zaman Orde Baru itu yang sangat yang sangat kejam lah. Banyak sekali umat Islam yang menjadi yang menjadi korban. Banyak sekali umat Islam yang dikriminalisasi ya, menjadi korban. Nah, jadi dulu kita hidup dalam situasi yang sangat sangat represif sekali itu. Nah, gue aman itu ya. Ya itu ada masanya dulu. Itu. Nah, maka oleh karena itu ya ada saat di mana manusia itu makin hari makin buruk itu karena apa? Ada sebab. Kalau kita membaca hadis itu
Rasulullah SAW mengingatkan, mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum ya antub sato alaikumud dunya. Saya tidak khawatir kamu nanti hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan kekurangan. Justru yang Rasul khawatirkan itu ketika umat Islam hidup dalam kemajuan, dalam kesejahteraan. Jadi yang Rasul khawatirkan itu justru ketika umat Islam itu hidup sejahtera secara materi. Kenapa? Fatanafasuha kama tanafasuha fahalakathum kama ahlakathum. Karena apa? Karena ketika kalian mendapati kehidupan yang sejahtera, artinya ekonomi makin apa? Bagus, makin baik dan sebagainya. Nanti kalian akan saling berebut demi kepentingan untuk bisa merasa apa? Mendapatkan pundi-pundi kekayaan itu, kalian akan saling membunuh. Kalian akan saling membantai. Akan saling menghalalkan darah satu dengan yang lain. Nah, ini yang hari ini kita bisa saksikan. Maka tidak ada satupun konflik yang kemudian korbannya itu umat Islam, kecuali sebetulnya di balik peristiwa itu ada aktor-aktor yang bermain. Nah, ini kalau ini para orang-orang yang di bidang intelijen itu mereka paham betul. Nah, jadi ada aktor-aktor yang bermain. Nah, karena apa? Karena ada persaingan untuk apa? Untuk berkuasa. Nah, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan konflik. Contoh yang paling dekat adalah kemarin peristiwa akhir Agustus kemarin. Ya, demo besar-besaran itu 25 Agustus ya. Itu ya yang kemudian sampai jatuh berapa korban, sampai sekarang juga ada yang masih belum pulang, belum kembali. Kemudian terjadi pembakaran, kerusakan di mana-mana. Itu sudah banyak yang sudah memberikan statement, penjelasan, mengungkap ya siapa sebetulnya dalang di balik itu. Ya. Nah, kelompok mana yang berada di balik itu. Dan tentu karena mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Ya kembali berkuasa. Ujung-ujungnya apa? Ya tadi. Nah, ujung-ujungnya karena ingin tadi menguasai, berkuasa, sehingga dengan berkuasa itu kemudian mereka akan mudah untuk bisa mengumpulkan atau bisa mengambil keuntungan secara materi sebanyak-banyaknya. Karena negara kita negara yang sangat kaya gitu kan, sehingga sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada nah itu kan yang berkuasa siapa itulah yang akan mengambil keuntungan di situ. Nah, maka ya oleh karena itu memang istilahnya itu rofahiyah, ya rofahiyah. Di dalam riwayat juga Rasulullah SAW itu beliau menggambarkan tentang bagaimana keadaan masyarakat di sekeliling, di sekitar Mekah, atau katakanlah di wilayah-wilayah kekuasaan pusat perkembangan Islam. Nah, itu akan terjadi fitnah itu ketika banyak mereka yang awalnya menjadi tukang penggembala kambing, kemudian mereka biasa berjalan dengan telapak kaki terbuka atau biasa tidak pakai alas kaki. Kemudian mereka berlomba-lomba saling duwur-duwuran bangunan, atau berlomba-lomba mengumpulkan
harta. Dan itu terjadi sekarang. Dulu ya, sebelum ditemukan ada apa? Sumber minyak di Arab. Mereka masyarakat yang sangat apa? Ya, yang sangat sederhana sekali, hidup dari ternak, ya kan? Dari peternakan yang keadaannya sangat ya, banyak video-video yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan dulu ya di Arab sebelum seperti sekarang. Nah, kemudian apa yang terjadi hari ini? Kalau ada gedung yang paling tinggi ya ada di Timur Tengah sana, ya kan? Kalau ada tempat apa ya wisata yang paling ya, megah yang paling ya ada di Timur Tengah sana. Nah, jadi inilah perlombaan sehingga apa? Sehingga tidak ada orang yang kecenderungannya membangun fisik, kecenderungannya adalah untuk hal yang sifatnya materi, kecuali dia akan lupa membangun hatinya. Dia akan lupa kepentingan untuk memperkuat imannya. Gampangnya begitu. Kalau ada orang fokus membangun fisik, maka dia akan lupa membangun hatinya. Membangun hati itu berarti apa? Membangun imannya. Nah, padahal mestinya kita ini kan harus bisa menyeimbangkan dalam hidup. Al-Quran juga mengingatkan dalam surat Al-Qasas itu, ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah oleh kamu kesenangan kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi Allah hanya terkait dengan dunia itu jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Nikmatilah dunia. Jangan karena mengejar akhirat terus kemudian melalaikan dunia. Nah, tapi jangan dibalik. Ya, dibaliknya karena apa? Karena mengejar dunia akhirnya melupakan akhirat. Maka di dalam hadis disebutkan laisa bi khairikum, bukan yang terbaik di antara kamu, ya, orang yang ya orang yang mengejar akhirat ya kemudian dia melupakan dunia, atau mengejar dunia kemudian dia melupakan akhirat. Sampai dia mendapatkan dua-duanya. Artinya apa? Ada keseimbangan. Nah, antara keperluan dia terhadap akhirat itu tidak melalaikan hak dia untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi jangan karena kenikmatan dunia kemudian sampai mengabaikan ya tujuan yang paling besar yaitu akhirat. Ada nasihat dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan begini, yang bagi 'alal insan an yasta'milal mal kama yasta'milul himar lirrukub. Seyogianya atau sebaiknya, seharusnya orang itu memperlakukan dunia itu seperti seseorang memperlakukan keledai yang dia gunakan untuk kendaraan. Jadi kalau dia punya keledai itu digunakan untuk dipakai untuk alat ya transportasi. Gunakan untuk alat transportasi di mana dia mau ke satu tempat. Nah, kalau jalan kaki kan apa? Capek, apalagi harus bawa barang. Ya pakailah apa? Pakailah keledai itu. Hanya sebagai alat. Itu. Wa kama yastamilu ya. Kama yastamilu baital khala'i lil ghaid, sebagaimana dia menggunakan WC gitu. WC itu untuk apa? Untuk buang air. Jadi beliau nasihatkan, jadikan dunia ini seperti WC itu. Seperti kamar apa? Nah, yang digunakan seperlunya saja. Ya. Nah. jangan malah dibalik, ya kan?
Sebetulnya. Sekarang kalau sudah buang air ya sudah gitu. Maka oleh karena itu ya, Syekh Utsaimin kemudian menjelaskan alladzina ya'rifunal ma ya'rifuna qadrahu la taj'alul mal akbar hammika. Jangan kau jadikan ya harta itu menjadi tujuanmu yang paling besar dalam hidup. Seperti hanya keledai tadi. Jadikanlah keledai sebagai alat untuk alat transportasi kemana. Jangan kemudian malah kamu yang dinaikin keledai. Beliau mengatakan ilam tarkabil mal raqibakal mal. Sebab kalau kamu tidak menaiki harta, maka hartalah yang akan menaikimu. Ya. Wa shara hammuka huwa dunya, dan sehingga tujuan utamamu itu hanyalah dunia. Akhirnya kita susah, kita menjadi susah karena karena harta. Mestinya harta menjadikan kita senang, malah justru dengan harta menjadikan kita susah. Harta menjadikan kita mudah, malah justru kita dipersulit dengan harta. Makin harta banyak, makin makin susah. Nah, aduh gimana ya? Ini kurang. Aduh gimana yang di sana ya? Aduh nanti kalau ada yang curang bagaimana ya? Wah, sudah. Akhirnya kemudian ya kemudian dia stres, tertekan hidupnya karena Karena mengkhawatirkan ya dunia. Itu artinya dunia yang menaiki dia. Ya. Maka ada pepatah yang mengatakan ij'alid dunya ij'alid dunya ya ala kafaika wa la tajalhu fi qalbika. Letakkan dunia itu di telapak tanganmu. Jangan kau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Sebab Sebab kalau dunia itu ada di telapak tangan kita, maka kitalah yang mengendalikan. Nah, kita yang atur. Tapi kalau dunia ada di hati, nah dunia itulah yang akan mengendalikan kita. Nah, sehingga seperti apa seperti apa keadaan kita itu ya itu sangat tadi dipengaruhi oleh perasaan kita terhadap dunia. Nah, kembali kepada hadis tadi, dalam keadaan masyarakat seperti apa, seperti itulah kepemimpinan akan muncul. Oleh karena itu nasihat beliau wasbir, sabar. Karena Nabi juga mengingatkan wa'lam anna nusra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu diberikan karena adanya kesabaran. Jadi kalau kita mengharapkan kemenangan, mengharapkan pertolongan, kita tidak bisa kemudian mengesampingkan sabar. Wa anal fajra ma'al karbi, wa anal farja ma'al karbi, bahwa kelapangan, bahwa kemudahan itu pasti ya karena adanya kesulitan. Dan wa annal ma'al usri yusra. Tidak ada kesulitan, pasti di baliknya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, maka di dalam hadis yang lain Allah juga ingatkan tentang bagaimana keadaan umat mayya'ish minkum ba'di. Orang yang hidup setelahku, kata Nabi, fasayarah ikhtilafan katsira. Maka akan mendapatkan kehidupan umat itu terjadi centang perenang, ikhtilaf, pertentangan, perbedaan, yang perselisihan, dan perselisihan itu menjadi sumber terjadi perpecahan, dan perpecahan itulah yang menjadi sebab terjadinya konflik, pertentangan, pertikaian, dan lain sebagainya. Tentu keadaan buruk yang terjadi itu tidak bersifat general. Kalaupun kemudian kata Anas, tidak ada orang yang hidup ya kecuali setelahnya akan lebih buruk. Itu tidak berarti secara secara umum
orangnya buruk semua, enggak. Di dalam masyarakat yang buruk itu ada yang baik gitu loh. Nah, jadi tidak kemudian semuanya buruk. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan di saat ya kan pemimpin yang kemungkinan dianggap mencerminkan masyarakat yang tidak baik, kita tidak menjadi bagian dari masyarakat yang menjadi cermin